Egy Sujana ingin Tuhan cabut kekuasaan Jokowi. Awas nanti nyawa ente yang malah dicabut. Ditulis oleh Widodo SP di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Syahwat kekuasaan dan perasaan kebelet ingin segera berkuasa sebelum waktunya yang bercampur dengan kebencian bagi kelompok tertentu di negeri ini terdengar semakin ngawur kalau tidak bisa disebut ambisi yang gila. Celakanya lagi, kita sedang hidup di era media sosial di mana setiap orang atas nama demokrasi merasa berhak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk membawa-bawa nama Tuhan segala. Dahulu, sewaktu Pilpres 2019 kita pernah mendengar doa ultimatum ala Nenowarisman yang seakan mengancam Tuhan agar menuruti permintaan kelompoknya agar memuluskan jalan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Doa yang sebenarnya tidak pantas itu karena memasukkan unsur politis dan ngebet ingin berkuasa di dalamnya, akhirnya kita tahu sama sekali tidak dijawab oleh Tuhan seperti keinginan kelompok itu. Ultimatum bahwa kalau Prabowo Sandiaga gagal memenangkan Pilpres 2019, maka dikhawatirkan akan ada sejumlah umat yang tidak menyembah Tuhan, seperti tidak digubris oleh Sang Pencipta. Pribadi yang lebih tahu bahwa kualitas Prabowo dan Sandiaga belum cukup layak untuk memimpin negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden. Cukup sebagai menteri saja untuk membantu Jokowi Ma'ruf. Mungkin begitu jawaban Tuhan. Lantas apakah setelah itu ada pendukung Prabowo Sandiaga, termasuk Nenowarisman sebagai tukang doanya, lantas meninggalkan Tuhan yang selama ini mereka sembah dan ikuti? Juga mungkin sesekali mereka ultimatum buat menuruti kehendak dan keinginan jasmani mereka. Kita tidak tahu persis, karena SMRC, Carta Politika hingga Median tidak ada yang merilis hasil survei terkait kelanjutan dari doa Nenowarisman setelah Pilpres 2019 usai dengan kekalahan di kubu Prabowo Sandiaga. Meski lantas kita tahu ada sebagian dari mereka yang terlihat seperti nyembah baliho, tetapi juga tidak diketahui persis isi hati mereka setelah sang pujaan hati dan junjungan yang dianggap imam besar itu meringkuk di tahanan karena kasus hukum yang menimpanya. Mungkin hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Jangan tanya rumput bergoyang dan baliho yang dicopot paksa, karena mereka pasti tak paham. Nah, belum reda ingatan kita akan doa ala Nenowarisman yang terkesan bernada mengancam itu, lantas muncul pula Egy Sujana yang dikabarkan juga berupaya memaksa Tuhan agar segera mencabut kekuasaan Presiden Joko Widodo, lalu digantikan dengan sosok yang diyakini oleh Egy dan kelompoknya lebih pantas untuk memimpin negeri ini. Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong ke rakyat Indonesia. Cabutlah juga wakil-wakil rakyat amanahnya yang sudah dibebankan ke mereka. Mereka hianati, cabut kekuasaan mereka. Begitu kata Egy dalam tayangan yang kini viral. Padahal kita pun tahu bahwa sosok Jokowi sedang menarik perhatian dunia dengan cara beliau memimpin negeri berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa untuk dalam melewati serbuan dampak dari COVID-19 yang sempat menghebat pada periode Juni-Juli 2021 lalu. Seorang profesor di Singapura pun mengakui dan mengagumi kehebatan Presiden Jokowi. Kalau yang dari Singapura itu asli profesor dengan kepakaran dan opini yang diakui dunia, bukan profesor abal-abal yang cuma menyematkan gelar di depan namanya, tapi kualitas pemikiran dan logikanya mungkin tak lebih baik dari anak kuliahan. Sudah begitu masih didengar dan diberitakan pula pendapatnya terhadap doa, atau lebih tepatnya tuntutan tak tahu diri dari Egy Sujana dan kelompok sebarisan yang kerap menuntut hal yang sama. Rasanya kok Tuhan tidak tertarik ya? Mendengar saja rasanya tidak tertarik, apalagi mengabulkannya. Ente pikir Tuhan mudah lo setir dan gak tahu maksud hatimu yang sebenarnya, Bung Egy? Kok ngebet banget sih kelihatannya? Sabar sedikit kenapa? Tunggu sampai pendaftaran Capres dan Cawapres dibuka. Setelah dipastikan kapan ajang Pilpres 2024 nanti digelar, sambil menyiapkan calon yang mereka anggap cocok buat dimajukan untuk bertarung menempati posisi RI 1 yang kisaran 3 tahunan lagi akan ditinggalkan oleh Presiden Jokowi pada 2024 nanti. Memangnya ada calon yang mampu meyakinkan rakyat Indonesia untuk memilihnya pada Pilpres 2024 nanti? Entahlah, coba tanya pada Rocky Gerung, Said Didu, atau Amin Rais.
Kalau perlu ditanya juga, siapa tahu punya calon yang sekarang sedang disiapkan, tapi masih disembunyikan untuk nanti diumumkan ketika waktunya sudah tepat. Bagaimana menurut Anda dengan tuntutan Egy Sujana itu? Kalau saya ya dibiarkan saja. Mungkin kalau nanti Tuhan sudah jengkel sama doa-doa politis dan maksa semacam itu, nanti bukannya kekuasaan Jokowi lagi yang dicabut, tapi nyawa dari orang yang berdoa jelek dan politis. Who knows? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Khas Wong Solo, cara Jokowi mewarning Megawati, Yusril dan Muldoko utak-atik Demokrat, ditulis oleh Aven Zaman di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mengamati dinamika politik nasional beberapa waktu belakangan ini bikin adrenalin kita terpacu, terutama bila fokus utamanya adalah polemik antara kubu Muldoko dan Trah Cikeas pada Partai Demokrat. Pada polemik ini, episode sekarang yang lagi tertayang adalah Judicial Review yang dilayangkan Yusril selaku penasehat hukum kubu Muldoko ke Mahkamah Agung terhadap ADART Partai Demokrat. Tepat pada titik ini, herannya adalah tak cuma Demokrat kubu AHY yang meradang, tapi hampir semua partai dibuat belingsatan oleh langkah Yusril. Sejumlah pengamat menyayangkan langkah Yusril ini. Menurut para pengamat itu, langkah Yusril ini salah alamat. Betul, langkah tersebut memang bisa dikatakan salah, tetapi apakah itu tidak baik? Sabar dulu. Menilai sebuah dinamika politik tidak bisa cuma mengandalkan hukum, karena langkah politik pada akhirnya selalu berujung pada hajat hidup orang banyak. Maka kacamata moral mesti ikut pula dipakai buat menilai. Tentang politik, tak semua hal yang salah secara hukum adalah buruk, juga tak semua hal benar adalah baik. Salah di mata hukum dan rasionalitas akademis bisa jadi membawa kebaikan pada dampak yang ditimbulkan. Demikianlah langkah Yusril. Secara hukum langkahnya bisa saja dinilai salah, namun dampak yang akan dihasilkan dari langkahnya tersebut bisa jadi akan baik. Mengapa? Yang dilakukan oleh Yusril sebetulnya menyentuh hal yang paling menentukan nasib bangsa kita, yakni ADART Partai Politik. Keabsahan sebuah parpol adalah modal kunci dalam memunculkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Syarat Presiden Threshold atau PT makin membuat partai jadi oligarki. Padahal yang tidak ikut berparpol tersedia sangat banyak di luaran sana yang bisa diusung untuk menjadi pemimpin bangsa. Pada kasus Demokrat ini misalnya, jika acuannya adalah tetap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, maka yang berhak mengusung capres dari partai ini nanti pada 2024 adalah kubu AHY, yang mana dari sisi legalitas terpenuhi. Padahal dibanding AHY, sosok Muldoko rasa-rasanya lebih mumpuni untuk diusung. Karenanya Yusril tak mau setengah-setengah dalam melayangkan pukulan. ADART partai lah yang dijadikan bahan gugatan. Terang saja, gugatan ini otomatis mengganggu istana nyaman para parpol selama ini, yang di dalamnya tak hanya Demokrat saja isinya, tapi juga bahkan PDIP, partai penguasa saat ini. Jika gugatan Yusril dikabulkan, dan semoga dikabulkan, maka semua partai akan kena imbas. Mereka tak lagi bisa sesuka hati untuk menentukan nasib kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Sebab pada Demokrat misalnya, yang membuat Demokrat dimungkinkan bisa mengajukan calon pada Pilpres mendatang itu kan ada campur tangan basis massa yang pada 2019 memilih kader Demokrat yang kini ikut gerbong KLB versi Muldoko. Tentu realita ini memperlihatkan bahwa dari sisi legalitas hukum kubu AHY berhak mencalonkan, tapi seketika jadi masalah secara moral apabila masa pemilih kemarin dan kini memilih nyeberang ke kubu Muldoko dikurangkan dari Partai Demokrat. Jika itu terjadi, sudah barang tentu ambang batas Presiden Threshold Partai Demokrat diragukan. Bela-belain ngajukan calon dalam kondisi partai sedang terbelah, tentu seketika cacat secara moral meski legalitasnya berdasarkan perintah undang-undang parpol dinyatakan tak punya masalah. Mudah-mudahan sampai di situ udah paham mengapa saya katakan langkah Yusril bisa dinilai salah secara hukum, tapi secara moral ini malah berpeluang membawa dampak yang baik bagi bangsa kita. Menggugat ADART partai yang dilakukan Yusril, meski itu berlabelkan diri sebagai gugatan terhadap Demokrat semata, tetap saja dampaknya nanti merata ke semua partai apabila gugatan Yusril ini dikabulkan MA. Langkahnya itu sama saja dengan menggugat keabsahan sebuah partai politik dalam menentukan nasib bangsa. Senyatanya nasib bangsa bisa ditentukan oleh orang-orang yang tidak berparpol sekalipun. Jadi mengapa mesti hanya parpol saja yang boleh calonkan seseorang jadi presiden? Demokrat hanyalah bola yang dimainkan. Megawati pun ikut kena tembak.
Nah, nanti dalam kelanjutan artikel ini akan saya kupas mengenai kemungkinan bahwa ini semua adalah cara Jokowi untuk mengamankan estafet kepemimpinannya. Inilah Wong Solo sejati yang dalam kesenyapan sanggup meruntuhkan kecongkakan para oligarki serepublik ini. Stay tune guys, besok saya terbitkan. Bagaimana menurut Anda?